Ma, Al-Quran memberikan isyarat di surat 2 120, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu sampai kamu murtad mengikuti agama mereka. Tidak akan pernah senang. Ma, Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu, benci. Kenapa? Agar kamu mengikuti millatahum, millah. Apa itu millah? Ad-din, agama. Ma, Al-Baqarah surat 2 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah senang kepada kamu, berarti benci. Kalau nggak senang, benci kan bu? Sampai kamu mengikuti millatahum. Ma, umat Islam buta politik, padahal Al-Quran politik bagian di dalamnya. Makanya di sini dijelaskan, orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah senang melihat kamu sampai kamu murtad mengikuti agama mereka. Tuh Pak, ini ayat Al-Quran tuh. Tidak bisa kita tutupi. Jangan dikatakan saya memprovokasi, ini Al-Quran. Halo semua, saya mendapatkan banyak pertanyaan dari teman-teman yang Muslim, kenapa orang Kristen membenci orang Islam? Jadi pada video ini, kita akan membahas alasan kenapa umat Kristen membenci umat Islam. Oke, kita mulai aja ya. Nah, hal pertama yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman adalah apa yang disebut dengan sugesti. Kita langsung lihat contoh aja ya. Teman-teman perhatikan, di sini ada satu orang, kita sebut aja namanya si A. Nah, bila saya katakan bahwa si A adalah orang jahat, si A adalah orang jahat, inilah yang disebut dengan sugesti. Sekarang coba kamu bayangkan, kamu benar-benar percaya bahwa si A adalah orang jahat. Bisa ya? Nah, apa yang akan kamu katakan apabila si A mencuri? Tuh, benar kan? Si A adalah orang jahat. Betul? Sekarang apa yang akan kamu katakan apabila si A memberikan sedekah? Ah, itu mah cuma pura-pura. Dia itu munafik. Dia mau menipu orang supaya terlihat seperti orang baik. Padahal dia punya rencana jahat. Betul gak? Nah, coba sekarang saya ganti. Saya katakan kepada kamu bahwa si A adalah orang baik. Dan kamu benar-benar percaya bahwa si A adalah orang baik. Apa yang akan kamu katakan apabila si A memberikan sedekah? Wah, si A ini memang orangnya baik sekali ya. Dan apa yang akan kamu katakan apabila si A mencuri? Ah, itu mah cuma hilaf. Dia itu sebenarnya adalah orang baik. Mungkin dia terpaksa. Kasihan dia. Betul gak? Nah, coba sekarang saya hapus sugesti tentang si A. Sehingga kamu bisa melihat secara objektif. Si A ini mencuri dan dia memberikan sedekah juga. Apa yang akan kamu katakan tentang si A? Dia adalah orang baik atau orang jahat? Sekarang apakah kamu sudah bisa melihat bahwa si A adalah orang baik bagi orang yang mendapatkan sedekah dari dia, dan si A adalah orang jahat bagi orang yang dicuri oleh dia? Bisa ya? Nah, sekarang kenapa orang Kristen membenci orang Islam? Karena kamu percaya kepada sugesti bahwa umat Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sampai kamu murtad mengikuti agama mereka.
Karena kamu diberikan sugesti bahwa orang Kristen membenci orang Islam. Nah, apabila kamu percaya bahwa orang Kristen membenci orang Islam, dan kamu sedang dalam keadaan susah, lalu ada orang Kristen melihat kamu, dan dia tidak membantu kamu, apa yang akan kamu katakan? Tuh kan orang Kristen membenci orang Islam. Sekarang apabila ada orang Kristen yang melihat kamu dan dia membantu kamu, apa yang akan kamu katakan? Orang Kristen ini munafik, menolong cuma gara-gara mau memurtadkan saya. Betul gak? Nah, coba sekarang saya hapus sugesti bahwa umat Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sampai kamu murtad mengikuti agama mereka. Saya hapus sugesti bahwa orang Kristen membenci orang Islam. Apakah kamu masih melihat bahwa orang Kristen membenci orang Islam? Enggak kan? Nah, jadi begini teman-teman. Seperti yang Ustadz Munsir Situmorang katakan, politik adalah bagian di dalam Islam. Artinya, kamu diberikan sugesti bahwa orang Kristen membenci kamu oleh orang-orang seperti Munsir Situmorang karena mereka mau memanfaatkan kamu untuk merebut kekuasaan politik. Mereka membuat kamu merasa dibenci, padahal kamu tidak dibenci. Mereka memanfaatkan kamu untuk merebut kekuasaan dengan menggunakan agama. Jelas ya? Coba sekarang saya mau tanya kepada kamu. Kenapa Muhammad adalah nabi? Karena kamu diberikan sugesti bahwa Muhammad adalah nabi. Sehingga apapun yang Muhammad lakukan, kamu anggap teladan. Bahkan Muhammad menikah dengan bekas istri anak angkatnya sendiri pun kamu katakan sebagai teladan. Coba sekarang saya hapus sugesti bahwa Muhammad adalah nabi. Apakah Muhammad yang menikah dengan bekas istri anaknya sendiri itu adalah teladan? Enggak kan? Kenapa Al-Quran adalah wahyu dari Allah? Karena kamu diberikan sugesti bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Sehingga sugesti bahwa orang Kristen membenci kamu pun kamu anggap sebagai kebenaran. Coba sekarang saya hapus sugesti bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Apakah orang Kristen membenci kamu adalah kebenaran? Enggak kan? Kenapa Islam adalah agama yang benar? Karena kamu diberikan sugesti bahwa Islam adalah agama yang benar. Sehingga membunuh orang lain demi agama pun kamu anggap sebagai ibadah. Coba sekarang saya hapus sugesti bahwa Islam adalah agama yang benar. Apakah membunuh orang lain demi agama adalah ibadah? Enggak kan? Nah, sekarang saya sudah hapus Muhammad adalah nabi. Saya sudah hapus bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Saya sudah hapus bahwa Islam adalah agama yang benar. Apakah Muhammad adalah nabi? Bukan kan? Apakah Al-Quran adalah wahyu dari Allah? Bukan kan? Apakah Islam adalah agama yang benar? Bukan kan? Kalau Muhammad bukan nabi, Al-Quran bukan wahyu dari Allah, dan Islam bukan agama yang benar, apakah kamu masih mau beragama Islam? Nah, kalau kamu sudah tidak mau beragama Islam, silakan keluar dari Islam. Tidak ada yang bisa menghalangi kamu untuk keluar dari Islam, dan tidak ada yang bisa mengajak kamu untuk masuk ke Islam lagi. Oke, sekian video kali ini, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lain ya. Tuhan memberkati kita semua.